Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Susana Oktaviani Zahra Ramadan Tirustandi Putri akan menjawab dari pertanyaan tugas dari Dr. Intan Renata. Tugas pertama, jawabannya adalah kiste Bartholin. Dan saya akan membahas tentang kista Bartholin dan Bartholinitis. Baik, definisi dari kiste Bartholin adalah suatu pembesaran berisi cairan yang terjadi akibat sumbatan pada salah satu duktus sehingga mukus yang dihasilkan tidak dapat disekresikan. Sedangkan Bartholinitis adalah suatu proses infeksi yang terjadi pada kelenjar Bartholini. Etiologi dari kiste Bartholini disebabkan oleh sumbatan duktus, terutama duktus kecil dan asinus. Sumbatan ini disebabkan oleh mukus yang mengental, infeksi, trauma, inflamasi kronik, atau gangguan kongenital. Bartholinitis adalah pada Bartholinitis dapat disebabkan oleh bakteri semacam Gonococcus dan Chlamydia trachomatis. Ini di mana letak dari kiste Bartholin. Ini anatomi fisiologisnya. Nah, Bartholini, kelenjar Bartholini ini berada di bawah. Selanjutnya, patofisiologi dari kista Bartholin ini adalah terjadi karena adanya sekresi yang dihasilkan, terakumulasi, kemudian kelenjar membesar dan terbentuklah kista. Pada kista Bartholini yang terinfeksi disebut dengan abses Bartholini. Abses Bartholini dapat disebabkan oleh bakteri aerob dan bakteri anaerob. Pada bakteri anaerob misalnya bisa disebabkan oleh karena Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Chlamydia trachomatis. Sedangkan pada bakteri anaerob bisa disebabkan oleh Bacteroides fragilis, Streptococcus species, Clostridium perfringens, dan Fusobacterium species. Ini pada gambar sebelah kiri saya ada anatomi normal dari sesuatu organ. Sedangkan di sebelahnya adalah Bartholini kiste yang terjadi pembesaran. Faktor resiko penyakit pada kelenjar Bartholini adalah wanita berumur 20-29 tahun dengan tingkat hygiene yang buruk dan angka kehamilan atau melahirkan yang rendah atau tidak ada sama sekali. Epidemiologi dari kiste Bartholin ini, masalah terbanyak ditemukan pada wanita usia produktif. Insiden tertingginya adalah pada umur 20-29 tahun. Pada kiste Bartholini ini adalah bentuk kiste terbanyak yang ditemukan di daerah pulpa, terutama di daerah labia mayora. Sedangkan kurang lebih 2% dari perempuan mengalami kiste atau abses pada Bartholini dalam satu periode kehidupannya. Di atas usia 30 tahun terjadi involusi kelenjar Bartholin secara perlahan. Kejadian di atas 40 tahun jarang ditemukan, sehingga apabila ditemukan perlu dipikirkan ke arah proses keganasan. Gejala klinis. Gejala klinis pada Bartholinitis akut bisa berupa pembesaran dari kelenjar Bartholin, kemudian memerah dan dirasakan adanya nyeri unilateral atau dyspareunia, panas, dan dapat terjadi ruptur spontan pada kiste Bartholin. Gejala klinis pada kiste Bartholin tidak selalu menimbulkan keluhan. Sedangkan gejala klinis pada kiste Bartholini kadang dirasakan sebagai benda berat sehingga terjadi kesulitan saat koitus.
sedangkan apabila dia kecil dan tidak terinfeksi menjadi asimptomatik. Tanda lain tidak terinfeksi adalah penonjolan, tidak terasa nyeri pada salah satu sisi pulpa, dan disertai kemerahan pada pembengkakan pada pulpa. Bila kista membesar, akan membentuk rasa kurang nyaman saja saat berjalan atau duduk. Sedangkan bila kista terinfeksi disebut dengan abses Bartolini atau Bartolinitis dan akan menimbulkan gejala nyeri saat beraktivitas, terutama pada saat jalan dan duduk, umumnya tanpa demam, pembengkakan area pulpa selama 2 hari, biasanya terdapat sekret di vagina dan dapat terjadi ruptur spontan pada kista Bartholin, dan labia mayora dapat berfluktuasi. Pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan untuk menegakkan diagnosis bisa dilakukan dengan pemeriksaan ginekologis pada pelvis, pemeriksaan gram untuk mengetahui bakteri penyebab terjadinya Bartholinitis, hapus darah tepi untuk mengetahui adanya leukosit, kultur jaringan untuk mengidentifikasi jenis bakteri penyebab, dan biopsi bila berisiko mengidap tumor Bartholin. Diagnosa banding yang bisa ditegakkan: 1. Kista sebaceous, 2. Kista epidermal, 3. Kista dysontogenetik, 4. Fibroma, 5. Limfoma, 6. Kista pastebular, 7. Hidroadenoma, dan 8. Adenokarsinoma. Diagnosis bisa ditegakkan dengan cara dianamnesa, kemudian pemeriksaan fisik berupa pemeriksaan ginekologi pelvis, didapatkan kista di bagian unilateral dan terasa nyeri, fluktuasi, bengkak, eritema pada labia mayora atau labia minus posterior pada jam 5 atau jam 7, dan pemeriksaan laboratorium. Untuk penata laksanaannya bisa tergantung dari beberapa faktor. Pada gejala klinik bisa terasa nyeri atau tidak. Kemudian pada ukuran yang kecil bisa diberikan antibiotik, dan apakah kista Bartholin ini terinfeksi atau tidak. Sedangkan pada keadaan asimptomatik yang terjadi di bawah usia 40 tahun dapat dilakukan pengobatan. Kista kecil dapat diamati perkembangannya. Kemudian apabila kistanya membesar, kita dapat lakukan punksi atau cairan dikeluarkan, atau kita lakukan marsupisialisasi. Kemudian apabila kista ini terinfeksi, maka abses ini diberikan obat topikal dan diberikan anestesi lokal. Berikan tambahan antibiotik topikal seperti mupirocin atau antibiotik sistematik seperti ceftriaxone, ciprofloxacin, doxycycline, azitromycin. Kemudian pada saat pengerjaannya kita berikan anestesi lokal berupa lidocain, bupivacain, epinephrine, triamcinolone, acetonide. Perawatan atau penata laksanaan yang dapat diberikan pada Bartholinitis seperti seat bath, obat antibiotik, dan obat analgetik. Sedangkan pada kista Bartholin yang tidak terjadi ruptur, bisa kita lakukan seat bath, obat analgetik, word catheter, marsupialisasi, window operation, atau eksisi. Pada abses Bartholini bisa kita lakukan seat bath, obat analgetik, obat antibiotik, insisi, drainase, word catheter, pemberian CO2 dan silver nitrat untuk mencegah timbulnya sekus dan abses rekuren.
Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.